Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Fatika Zamza, NIM 2022 081034. Jurusan Sistem Informasi angkatan 2022 Universitas Pembangunan Jaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengolahan informasi berbasis bahasa pemrograman script. Nah, jadi materi kita hari ini tuh CSS Cascading Style Sheet, ragam penulisan dan contoh inline style sheet. Sebelum kita melanjutkan slide ke berikutnya, jadi apa itu CSS? CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan penampilan halaman web. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengontrol bagaimana elemen-elemen HTML diberikan gaya, seperti warna, ukuran, tata letak, jenis font, dan lain-lainnya. Jadi, langsung saja kita next ke selanjutnya. Di sini kita ada style inline style sheet, ragam penulisan style pada HTML, ragam style untuk tag HTML, penulisan atribut style pada tag HTML. Nah, jadi apa itu style dan inline style sheet? Ini dia. Oke. Jadi aku akan menjelaskan apa itu ya. Jadi kalau style dan inline style sheet adalah dua konsep yang terkait dengan mengatur tampilan dan penampilan elemen-elemen HTML menggunakan CSS. Dan lebih detailnya lagi, kayak style tuh dalam konteks web untuk merujuk pada aturan dan properti yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML. Ini mencakup hal-hal seperti warna, ya, ukuran font, tata letak, dan gaya lainnya. Dalam CSS, style ditentukan dengan menggunakan aturan CSS yang terdiri dari selektor dan deklarasi. Selektor digunakan untuk memilih elemen HTML yang akan diberikan gaya, sedangkan deklarasi berisi properti dan nilai yang akan diterapkan pada elemen yang dipilih. Selanjutnya, inline style sheet. Apa itu? Adalah cara untuk memberikan gaya langsung ke dalam elemen HTML menggunakan atribut style, ya. Dengan menggunakan inline style sheet, kita dapat menentukan gaya khusus untuk elemen tertentu. Oke guys, selanjutnya dengan kita jelaskan penulisan style pada HTML. Apa itu? Terdapat ada beberapa ragam penulisan gaya style dalam HTML yang dapat digunakan memberikan tampilan dan penampilan pada elemen-elemen HTML. Berikut ini adalah beberapa ragam penulisan style yang umum digunakan, seperti inline style. Dalam inline style, aturan CSS ditulis langsung di dalam atribut style pada elemen HTML. Selanjutnya, internal style sheet. Dalam internal style sheet, aturan CSS ditulis di dalam tag style, ya, di dalam bagian head halaman HTML. Selanjutnya, external style sheet. Dalam external style sheet, aturan CSS disimpan dalam file, ya, terpisah dengan ekstensi .css. File ini kemudian dihubungkan ke halaman HTML yang menggunakan tag link di dalam bagian head. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan aturan CSS yang sama di banyak halaman web. Dan nextnya kita ragam style untuk tag HTML. Apa itu? Diterapkan pada tag HTML menggunakan CSS. Berikut adalah beberapa yang ragam style umum yang digunakan, seperti color, warna, font size, ukuran font, terus font family, jenis font, background color, and then text element, ya, penjajaran teks, padding dan margin, ya kan, kayak border, display, tampilan, width dan height, ya, lebar dan tinggi, transisi, ya kan. Dan beberapa contoh ragam style yang dapat digunakan pada tag HTML menggunakan CSS. Sebenarnya banyak properti CSS lainnya dapat memberikan tampilan dan penampilan yang beragam pada elemen-elemen HTML. Dan terakhir, penulisan atribut style pada tag HTML. Apa itu? Penulisan atribut style pada tag HTML digunakan untuk memberikan gaya langsung, ya kan, pada elemen tersebut. Atribut style ditulis di dalam tag HTML dengan menggunakan sintaks style sama dengan nama, properti, nilai, ya kan. Ya, seperti itulah kurang lebih kan. Selanjutnya kita next ke ini.
CSS. Ya, CSS salah satu fasilitas yang diberikan untuk setting terhadap dokumen HTML sehingga pengaturan desain tampil web page menjadi lebih baik. Dan ini CSS suatu tool dan biasanya bahasa desain website dan manajemen aplikasi, ya kan. Sebagai bagian lapisan dalam front end web development, dokumen HTML dan konten, ya kan. Presentation CSS, behavior JavaScript, ya seperti ini ya, HTML, CSS, JavaScript, the three layer like a cake ya, I know. Next, style pada HTML digunakan untuk mengatur tampilan tag pada dokumen HTML. Oke. Dengan style kita bisa melakukan setting tampilan suatu teks seperti warna, font, border, dan lain-lainnya. Nah, untuk melakukan setting tampilan dokumen HTML, kita perlu menuliskan nilai atribut settingan bagi dokumen HTML. Berikut cara penulisan style pada HTML kayak inline style sheet, embedded style sheet, link style sheet. Teknis penulisan nilai atribut setting style. Inline style sheet nilai atribut setting ditulis di dalam tag HTML. Embedded style sheet adalah nilai atribut setting ditulis di dalam teks style dan style di ending style ya, tutup ya. Link style nilai atribut setting ditulis pada file terpisah titik .xxx, kemudian file tersebut di link HTML melalui tag link. Oke. Ragam penulisan style pada HTML, urutan prioritas implementasi serta style pada dokumen HTML kayak inline style sheet, prioritas tinggi, embedded style sheet, linking style. Oke. Dalam melakukan setting tampilan dokumen secara garis besar, terdapat beberapa hal yang dapat disetting kayak background, font, color, hyperlink, dan banyak lagi. Penulisan inline style sheet ya sepertinya kurang lebih ya contohnya seperti ini. Lanjut dengan ini adalah codingannya inline style sheet ya, dan oke, selesai. Dan kita akan ke next ke PPT selanjutnya, yaitu CSS embedded style sheet, linked, dan yes, seperti itu ya guys. Nah, jadi di sini ada embedded link style sheet. Apa itu sebenarnya? Embedded style sheet itu tentu tentang embedded dan link style sheet. Embedded style sheet adalah metode untuk menulis aturan CSS di dalam halaman HTML yang sama. Aturan CSS ditulis di dalam text styles yang ditempatkan di dalam bagian head dari halaman HTML. Sedangkan link style sheet adalah metode untuk menulis aturan CSS di dalam file terpisah dengan ekstensi .css. File CSS ini kemudian dihubungkan ke halaman HTML menggunakan tag link di dalam bagian head. Nah, di sini ada penulisan style dengan cara embedded style, dengan cara link style, ada selector element tag, klaster ini presiden, child selector. Oke. And next we have embedded style sheet ditulis di dalam text style pada file HTML. Penulisannya seperti ini ya guys. Ya, style dan style. Oke. Style dengan cara yang ini metode langkah-langkahnya kayak biasa. Sorry. Lanjut dengan ini ada link style ditulis ini. Terus ada penulisan cara linknya dan CSS sintaksnya. Selector element class, yes, atribut properti dari selector akan diubah nilainya. Nah, ini adalah tabel ya, version dan date element, class ID. Ya, secara dekatnya begini ya. Selector seperti ini. Oke, next ya, selector penulisan contohnya. Contoh elemennya. Oke, selector penulisan seperti ini. Ini contohnya begini. Contoh kelas selektornya. File dokumen HTML, file CSS. Oke. Ada ID dan file ID selector. Contoh membuat highlight. Latihan kelas 4. Coding-codingnya dan contohnya lagi drop cap. Ya, drop cap salah satunya untuk pembukaan. Dan terakhir, the last adalah child decision sibling selectors. Lanjut.
Apa itu child selector? Child selector digunakan untuk memilih elemen yang menjadi anak langsung dari elemen lainnya. Dengan menggunakan child selector, kita dapat memilih elemen yang berada tepat di bawah elemen induk. Contohnya jika kita ingin memilih semua elemen li kan, yang menjadi anak langsung dari elemen dengan kelas titik menu, kita dapat menggunakan child selector seperti ini. Child selector seperti itu ya guys. Dan descent selector, descent selector digunakan untuk memilih elemen yang berada di dalam elemen lain. Tidak perlu berapa banyak level kedalaman elemen tersebut. Dengan menggunakan descent selector, kita dapat memilih elemen yang menjadi turunan dari elemen yang lebih tinggi. Nah, contohnya jika kita ingin memilih semua elemen A yang berada di dalam elemen dengan kelas container, kita dapat menggunakan descent seperti itu. Dan terakhir adalah sibling selector. Apa itu? Digunakan untuk memilih elemen yang memiliki hubungan sejajar dengan elemen lainnya. Sibling selector memungkinkan kita untuk memilih elemen yang memiliki elemen induk yang sama dan berada di sebelahnya. Contohnya, jika kita ingin memilih elemen P yang berada langsung setelah elemen H2, kita dapat menggunakan sibling selector plus, ya kan? Next. Dan di sini kita ada child selector, memilih anak child yang akan diberi style operator yang digunakan adalah parent style. Keterangannya parent tag, parent and child. Seperti ini guys ya. Lanjut dengan contoh style. Artinya kita akan membuat semua li child dari ul memiliki border burger yang menjadi ada. Lanjut dengan artinya kita akan membuat semua li child dari ul dengan id knife memiliki border margin dan pending menjadi 0. Contoh style lagi, dan border ini ya seperti ini. Ya, kurang lebih sama aja. Ya, tidak sama juga sih, cuman ya. Memilih turunan yang akan diberi style operator digunakan spasi. Ya, desain turunan seperti ini ada pakai spasi, harus wajib ini. Tidak boleh enggak gitu kan. Jadi seperti ini keterangannya. Ya, contohnya kayak di sebelah sini ya. Sorry. And then contohnya semua li merupakan turunan dari UNF akan memiliki list type. Non, tidak ada bullet and icon. Contoh desain turunan lagi, dan semua li yang merupakan turunan dari turunan dari ini memiliki listnya. Ini sibling tag. Sibling tag ini level yang akan diberi style operator yang digunakan adalah plus. Plus ini tag sumber tag sibling ya. Seperti ini keterangannya. Div. Konten tag sumber dan tag sibling. Contoh sibling H1 plus P font wax mode ya, hanya P yang terdapat H1 saja yang akan buat, yaitu first paragraph. Jadi seperti ini ya. Sama aja, dan terima kasih. Sekian dari Atafatika Zamza. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam perkataan, mohon maaf dan terima kasih banyak.